Para tabas pembela kaum lemah, saya mau menunjukkan kisruh surat pernyataan tanggung jawab mutlak penyaluran donasi Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Uang Agus 1,3 miliar dari Yayasan Nopi Peduli Kemanusiaan. Ternyata di samping mereka melakukan podcast terakhir dengan persetujuan untuk menyerahkan dana itu ke NTT, ada Pak Pahlawan Kesiangan yang berani menandatangani surat pernyataan yang akan bertanggung jawab untuk menggantikan uang tersebut. Ya. Jadi selama ini kami berkomunikasi dan dia mengatakan bahwa dia punya etikat baik dan seorang yang ribet yang ngejelimet Nopi, ternyata dia yang ngejelimet. Oke, saya bacakan sedikitnya. Surat pernyataan ini dibawa oleh Denny Sumargo ya. Dia menyatakan bahwa sebagai penggalang donasi Agus 1 memiliki tanggung jawab memastikan bahwa penyaluran donasi sebagaimana tujuan awal yaitu untuk penguatan Agus ya, diakui itu. Hingga surat membuat saudara Agus tidak lagi menunjukkan etikat kehendak tidak melanjutkan. Sampai beberapa hari sebelum mereka habiskan uang itu, mereka masih komunikasi sama saya. Jadi Sumargo masih merasa seperti orang baik, ingin merayu membujuk Nopi untuk 50%, Agus untuk 50%. Ada rekamannya. Kemudian memastikan donasi dapat dimanfaatkan oleh penerima manfaat lain ya. Dia tidak pernah berkoordinasi dengan Agus. Maka setelah penggalangan dana ia menyalurkan kepada penerima manfaat. Jadi ini hak veto kekuasaan. Ini melanggar hukum yang dilakukan oleh Denny Sumargo. Dia akan menanggung segala konsekuensi hukum finansial akibat penyaluran dana ya, tersebut berdasarkan pembinaan rekomendasi polemik donasi. Dia mengaku berdasarkan pembinaan tidak menemui titik. Enggak, Menteri Sosial ditinggalin dan temu Papik dihadiri oleh simultan. Mereka bikin podcast sendiri ya. Nopi, Gary, Pablo, Densu sebagai perwakilan kuasa hukum donatur. Mereka gugat-gugatan dan nyambut-nyambutan, kemudian cubit-cubitan, kemudian Agus dihabisin gigit jari. Maka dia penyelenggara merasa sebagai penyelenggara yang mengumpulkan uangnya, katanya Densu. Ya, dia memberikan korban erupsi Gunung Lewotobi NTT. Jika ada gugatan perdata, pihak lain dirinya Yayasan Peduli bertanggung jawab menyediakan biaya penanganan hukum. Pahlawan nih, gila Denny Sumargo. Hebat banget ya lu Den, lu bisa ngatur segala macam dengan pernyataan seperti ini. Jika donatur tidak berkenan, akan mengganti dia. Gila, hebat. Jika peradilan perdata langsung oleh Agus memutuskan untuk Agus yang beruntung tetap, jika pelaporan pidana menimbulkan kuatnya penggelapan yang akan menggantikan uang penggelapan, dia akan mengganti. Ini uang gak hanya digantikan aja, harus masuk, ditangkap, di penjara. Jika kemudian di hari tersebut dibuat tentang saudara Agus membutuhkan pengobatan, dia kalau Agus mau berobat dipanggil ke dia, udah nggak ada komunikasi Den, udah nggak ada, udah hilang semua, nggak ada komunikasi ya. Oke, ini tanda tangan Gary dan Denny Sumargo. Ya, udah mau melaporkan para tabas gara-gara membocorkan rahasia. Silakan laporin ya, laporin. Kita pengacara Agus dan mengejar siapa yang mengambil uang Agus. Kemudian, nah ini ada satu lagi surat ya. Satu surat itu akan membahas tentang Gary, ketua yayasan. Ketua yayasan itu sudah dianggap tidak salah prosedur menyebarkan uang 1,3 miliar tersebut, tidak mewakili ketika digugat perdata, bisa membahayakan yayasan ya. Ini hasil yayasan dan dicopot. Ketua yayasan Gary diberhentikan. Nah, diganti sama Tantowi Nur Zulkarnain, wakil ketua umum, jadi ketua umum. Oke Gary, kamu bersiap saja ya. Apa yang kamu lakukan bersama Denny Sumargo itu ada konsekuensi hukumnya dan kita lagi proses pidana. Kita kaget uang itu dihabis-habiskan dengan gaya supernya Denny Sumargo, dan anehnya Nopi tidak menyetujui, tidak ada tanda tangannya, hanya Gary dan Densu. Jadi guys, teman-teman, uang itu yang habis, yang jadi membuat Agus sedih adalah Denny Sumargo, Gary dan Pablo. Terima kasih para tabas pembela kaum lemah. Semangat, hajar! Negara ini sedang tidak baik-baik saja. Salut dengan Kejaksaan Agung, khususnya Jampitsus ya, Bapak Kejaksaan Agung juga, Pak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin dan Bang Febri. Hebat. Kalau nggak ada dukungan dari Presiden, kalian nggak mungkin berani menangkap korupsi Poplos Pertamina. Ini luar biasa. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Anak mafia migas, di kakak lagi ya,
penjara dua-dua. Luar biasa. Ini kelewatan nih. Kalau premium dinaikin jadi Pertalite, dan Pertalite dinaikin jadi Pertamax. Wah, itu luar biasa. 5 tahun korupsi ribuan triliun. Hukum mati. Dulu waktu tulis skripsi ya, oplos minyak solar dan minyak tanah jadi bahan bakar kapal, mesin industri. Luar biasa. Ketika negara dalam keadaan tidak baik-baik saja ekonomi, bisa dituntut hukuman mati dan juga hukuman mati. Tanggapan saya, ini luar biasa sekali, ini kejahatan gitu, karena minyak itu adalah kebutuhan pokok nomor 1. Tanpa minyak nggak ada makanan, tanpa minyak nggak akan ada transportasi. Sedangkan kita wajib, tidak bisa ada pembanding, semua dikuasai Pertamina, kecuali beberapa SPBU yang untuk menghindari monopoli ya. Dan itu sepi karena Pertamina dianggap terpercaya dan luar biasa sekali. Ya, negara, rakyat itu percaya pada negara. Tapi ketika ini terjadi, ya menurut saya bertanggung jawab adalah siapa yang mengangkat direksi Pertamina, adalah Menteri BUMN. Hampir beberapa perkara yang kita cermati, tapi Menteri BUMN tetap bertahan, nggak tahu yang baik yang mana. Saran saya agar Pak Prabowo merotasi Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk diganti. Ya, kita jangan lagi menyalahkan oknum, tapi harus mundur menjadi Menteri BUMN. Cari yang terbaik, kalau perlu cari yang dari TNI, aku setuju lah. Kemudian ini teman-teman masih mengatakan Pertamax oplosan. Kalau menurut saya ganti nama ya, bukan oplosan. Nggak ada waktu lagi untuk oplos. Ya benar-benar tuh, kalau premium naik jadi Pertalite naik jadi Pertamax. Jadi kita beli Pertamax itu sebenarnya harusnya Pertalite. Kira-kira seperti itu. Perlu menjadi sorotan, dan dengan tertangkapnya ini menurut saya layak Pak Prabowo jadi presiden 2029 lagi. Agak serius nih Pak Presiden untuk membongkar mafia minyak. Sangat menggiurkan. Kalau uangnya dibagi 2 aja, bisa jadi presiden seumur hidup, bisa saya enaknya merubah undang-undang kalau bisa dibeli. Tapi saya yakin tidaklah di masa pemerintahan ini, saya rasa lurus-lurus saja. Walaupun sempat dugaan atau pengakuan dari Pak Presiden dia dibantu oleh Pak Jokowi dan adanya kisruh internal kacang lupa kulit Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, itu namanya politik. Ya kalau ratu dan raja masing-masing punya egois, namanya juga kacang lupa kulit, ya biasalah, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau mobil tahun 2000 berapa ya, 18 atau berapa, yang 5 tahun lalu, kalau mobil-mobil yang menghemat itu membeli premium itu langsung mati di tengah jalan gitu. Jadi harus dikosongkan kemudian diganti dengan, nggak tahu mereka campur, mereka pakai cara bagaimana sehingga orang berubah semua, nggak boleh lagi menggunakan bahan bakar premium untuk mobil-mobil mewah. Saya nggak ngerti istilah perminyakannya, tapi yang jelas selama ini orang menganggap seperti itu. Kalau nggak dibongkar oleh kejaksaan, ya nggak ada yang tahu gitu. Kita kalau beli minyak itu langsung isi, kalau perlu di mobil lihat aja meteran, kemudian jalan itu, nggak lihat warnanya lagi. Pokoknya mobil bisa jalan. Terasa sih bandingannya kalau pakai Pertamax itu, wah kok ke Bandung naik mobil Jeep itu bisa 1 juta. Kalau pakai SPBU tempat lain itu cuman nggak sampai setengah udah pulang pergi gitu. Hampir 100% bedanya, kira-kira seperti itu. Berat mobil. Pemerintah ya biar bagaimanapun tetap akan percaya sama pemerintah. Tapi kalau ini dibuka kan artinya citra positifnya pada pemerintahan saat ini yang mau dan serius membongkar Pertalite dan